terletak di daerah perkotaan, pinggir pantai bukan, pokoknya di perkotaan. Nah, kemudian di sekitar kota Serang atau di kota Serang bisa mengakses hasil-hasil pertanian perkebunan. Jadi boleh saja kita frame-nya pertama kali punya ide gitu loh, punya ide. Punya ide. Nah, ide yang akan kita buat itu bisa nggak diakses oleh penduduk, oleh peserta didik di Kota Serang. Jadi sumber daya alam adalah sumber daya alam yang bisa diakses. Tidak harus sumber daya alam yang ada di sekitar lokasi atau sekitar satuan pendidikan atau sumber daya alam yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Begitu Pak Rahmat, Bu Deda. Ya, terus yang terkait dengan SDM di Kota Serang itu kebetulan kita dekat banyak lingkungan kampus nih. Berarti boleh ya mengambil SDM eksternalnya adalah berkolaborasi dengan kampus misalkan gitu. Oh boleh Pak, boleh, bisa. Ya bisa. Jadi fakta-fakta 5 aset itu tidak hanya fakta yang bisa atau dikuasai istilahnya. Kalau dalam bahasa teori pengembangan masyarakat, kalau kita baca mengenai teknik pentagonal aset itu dalam bahasa kajiannya itu yang dikuasai oleh orang atau keluarga. Jadi kan sebenarnya pentagonal aset itu kan digunakan untuk menganalisis potensi keluarga, bagaimana dia bisa lebih berdaya sebenarnya, atau kelompok masyarakat. Jadi tidak hanya bicara aset yang dikuasai oleh keluarga atau masyarakat, kalau kita aset yang dikuasai peserta didik atau satuan pendidikan, tapi potensi aset baik SDA, SDM, infrastruktur keuangan yang bisa diakses dari eksternal gitu Pak. Jadi semuanya sebenarnya. Semuanya. Iya, secara eksternal yang bisa diakses apa. Tapi harus diceritakan juga aset yang bisa dikuasai atau yang dikuasai oleh satuan dan oleh peserta didik. Itu saja. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Silahkan selanjutnya yang mau bertanya atau diskusi. Ibu, ini mau tanya sedikit masalah menarasikan analisis konteks yang sudah kita buat berdasarkan informasi yang kita gali, baik dari data primer maupun dari data sekunder. Itu nanti pada saat kita menarasikan ke analisis konteks, itu hanya data kita analisiskan secara kuantitatif saja, ataukah perlu juga kita sajikan juga data secara tidak hanya kualitatif saja, tapi apakah juga perlu disajikan data secara kuantitatif, jadi berupa angka-angka atau berupa persentase misalnya, apakah seperti itu atau bagaimana untuk menarasikan analisis konteksnya? Baik, untuk narasinya memang gabungan, kita kan melakukan analisis konteks ini, kemudian ada fakta. Nah, fakta itu berdasar ke penggalian data. Nah, penggalian data yang sifatnya kualitatif kita narasikan secara kualitatif. Kemudian kalau di dalam penggalian data itu kita menemukan data-data bersifat kuantitatif, ya kita sajikan secara kuantitatif. Jadi kita mix gitu ya Bu ya. Jadi tergantung data yang kita peroleh dalam penggalian data itu data apa. Jadi yang kita lupa, yang kita perlu pahami adalah bagaimana kita menggali data dalam analisis konteks ini. Jadi kan kita bisa menggunakan data satu, sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder itu kan berasal dari data-data demografis, data-data di kelurahan, di desa, atau data di kecamatan, atau mungkin juga data di IPS. Ini kan data sekunder. Nah, bisa juga kita menggunakan data primer. Nah, data primer kita melakukan wawancara misalnya. Wawancara mungkin japri ya, kalau sekarang kan tidak bisa bertemu, kita japri dengan peserta didik, kita japri dengan perwakilan masyarakat terkait dengan fakta-fakta yang akan kita ungkap, baik mulai dari fakta SDA maupun sampai ke fakta infrastruktur keuangan, SDM, dan sosial. Nah, ini kita perlu melakukan penggalian data dengan wawancara untuk mendapatkan data primer. Jadi kita harus ada triangulasi sumber data. Jadi tidak hanya menggunakan data sekunder, tapi kita juga harus melakukan penggalian data, wawancara langsung atau FGD juga bisa. Jadi kita bisa melakukan focus group discussion. Jadi di FGD-nya dengan di Zoom ini kan juga bisa FGD. Jadi kita 5 orang diskusi dengan pemangku kepentingan. Memang kalau kita ingin sempurna analisis pentagonal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, cukup lumayan. Tapi kita latihan sajalah, latihan. Karena kan harus ada triangulasi
sumber data, triangulasi analisisnya, juga triangulasi metode. Jadi jangan hanya data sekunder, tapi kita gali juga dengan data primer. Saya kira itu, Bu. Pak, sama ini Pak, misalnya untuk mengumpulkan data-data tentang demografis, tentang kondisi geografis, itu kalau kita pakai studi pustaka itu bisa enggak ya Pak? Jadi kita tidak perlu dari data primer lewat wawancara dan lain sebagainya, itu bisa enggak ya Pak? Bisa Bu, jadi kan makanya tadi saya sebutkan, penggalian data itu kan bisa dengan data primer, data sekunder. Ada beberapa data yang kita gali dengan data sekunder. Jadi kita bisa menggunakan data dari Dinas Pendidikan, data yang dimiliki oleh BPS, gitu ya, data yang dimiliki oleh desa, itu bisa. Ya, itu namanya kita bisa lihat dari monografi di BPS. Dan itu saya kira penting. Data dari BPS itu penting untuk kita angkat untuk mencari kerentanan. Satu hal yang perlu kita ambil barangkali teman-teman dari SKB Serang, SKB Blora dan Muara Jawa ini, saya mendorong untuk melakukan penggalian data tentang rata lama sekolah. Ini penting. Nanti bisa dimasukkan di SDM. Ya. Di SDM kan kita ingin melihat fakta bagaimana kapasitas SDM di wilayah kerja Bapak Ibu. Tidak hanya di satuan pendidikan. Rata lama sekolah itu sejauh mana di kota Serang, di Blora, ini nanti akan menjadi, bisa juga masuk di kerentanan. Itu bisa masuk di kerentanan. Artinya apa? Kalau ternyata ditemukan rata lama sekolah itu di bawah 9, ini sebenarnya sudah perlu tindakan yang lebih intensif. Karena kalau rata lama sekolah itu kan dihitung dari jumlah kelompok usia penduduk di atas 25 tahun. Jadi penduduk di atas 25 tahun itu di rata-rata lama sekolahnya berapa? Kalau lulus SD itu diberi skor 6, lulus SMP diberi skor 9, lulus SMA diberi skor 12. Nah, kalau rata lama sekolah sebuah kabupaten kota itu di bawah 9, berarti penduduk di atas 25 tahun itu rata-rata belum lulus SMP. Nah, ini kan kalau kita tinjau dari peraturan perundang-undangan, berarti kan wajib belajarnya tidak sukses gitu loh. Nah, dan ini menjadi kerentanan. Artinya apa? Nanti suatu ketika mereka yang akan masuk ke dunia kerja menjadi kesulitan karena tidak punya ijazah setingkat SMA, SMP saja belum. Coba Bapak Ibu cari, kalau yang namanya kota itu biasanya tinggi. Misalnya kota Serang, kota Jogja, kota Cimahi, kota Bandung, kota Bogor, itu lebih tinggi dari kabupaten biasanya. Jadi kalau kota itu biasanya di atas 9. Tapi nggak tahu di Kabupaten Blora, Kabupaten Muara Jawa. Blora di bawah 9 Pak. Kalau enggak 7, yang malah masih 6, Pak. Rata-rata lama sekolah. Berapa di Blora? Blora itu di bawah 9 Pak. Kalau enggak salah kemarin 7, atau malah 6, berapa itu loh Pak. Kalau enggak salah nggih. Jadi itu perlu dimasukkan datanya di ini saya buka di. Waduh, Blora itu wah ini rentan ini. Nggih. Iya. 2020 masih 6,8. Iya, 6, jadi 6, ini 6, itu artinya rata-rata lulus SD. Ya Pak. Ini masuk kerentanan loh ini. Ya, siap. Ini kan menjadi peluang juga Pak, makanya anak-anak perlu dibekali ini keterampilan yang fungsional itu supaya mereka bisa mandiri. Bagaimana ini termasuk nanti bisa digali di fakta SDM. Jadi bahwa rata lama sekolah penduduk Blora itu 6,8. Nah, artinya mereka itu kan perlu didorong usia, karena rata lama sekolah itu diambil dari di atas usia 25 tahun. Nah, kemudian nanti bahasanya begini, dia perlu dimasukkan ke paket B dan juga paket B. Tapi mereka kan masuk ke paket B, ke paket C mungkin males. Karena dikira kayak sekolah gitu, sekolah biasa. Maka perlu ada kegiatan, program, proyek ini yang menggali kegiatan dari pemberdayaan dan keterampilan. Perlu cari kegiatan keterampilan apa, sehingga mereka mau masuk ke sekolah di pendidikan kesetaraan. Gitu. Siap Pak Fa. Terima kasih Pak Fa. Sama-sama. Pak Fauzi. Ya. Mau nanya, kalau untuk memudahkan penggalian data,
apakah boleh kita membuat instrumen terlebih dahulu gitu supaya teman-teman ini lebih apa ya, lebih mudah untuk menggali data ketika memakai tadi analisis SWOT. Jadi kita sekarang acuannya kan lima aset tadi. Jadi kita mengikuti apa namanya dari kebijakan kementerian dengan direktorat dengan 5 aset. Nah, bagaimana kita menggali 5 aset utama? Kan sebenarnya cara menggalinya itu dari sisi pertama ya, yang dikuasai oleh satuan pendidikan dan peserta didik serta masyarakat dan yang bisa diakses. Nah, apakah penggalian datanya Bapak Ibu akan menggunakan analisis SWOT dan seterusnya itu teknis ya. Tapi yang penting disiapkan instrumen. Perlu disiapkan instrumen. Nah, instrumen baik untuk menggali data primer maupun untuk menggali data sekunder. Nanti saya kira di bawah bimbingan Pak Rahman, nanti Bapak Ibu dari Pamong Belajar SKB bisa melakukan itu penggalian data untuk menyusun instrumen untuk menggali data 5 aset. Kalau untuk kerentanan kan, kalau kerentanan dan kebijakan itu lebih baik itu dengan FGD sebenarnya, diskusi. FGD itu diskusi sebenarnya. Ketika kita bicara RLS rendah, kemudian punya potensi, nah kita kan bisa menggali data lagi. Peserta didik usia di atas 25 tahun itu kalau diajak untuk masuk pendidikan setara, kendalanya kan biasanya kendalanya itu kalau disuruh belajar saja kan nggak mau dia. Pengennya langsung dapat ijazah kan. Nah dia kan perlu ada kegiatan yang bisa menarik agar minat dia, agar dia bisa betah di pendidikan setara. Nah itulah kegiatannya adalah kegiatan berupa kelompok muatan khusus ini yang dikemas dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ketika kita dengan peserta didik, kita tidak perlu menyebutkan ini kegiatannya nanti penguatan profil pelajar Pancasila. Ya bisa dalam sambutan. Tapi dalam kegiatannya kan nanti akan mereka, ini kok kayak diminta penataran P4 ya, penguatan profil pelajar Pancasila kan gitu. Padahal kalau kita lihat 6 profil, itu kan pengembangan karakter sebenarnya kan. Nah, 6 profil itu di-inset di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi jangan kemudian menjadi semacam program penataran P4 gitu loh.